Tembus halaman satu Google tanpa backlink itu bisa. Ini buktinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Devri. Kali ini kita di konten SEO membahas tentang tembus halaman satu Google tanpa backlink itu bisa. Oke, di sini saya akan memberikan satu bukti ya bahwa mungkin kok tembus halaman satu Google tanpa backlink. Kemudian juga di akhir nanti akan saya sampaikan gimana sih step-stepnya, apa yang teman-teman harus lakukan agar website teman-teman bisa masuk ke halaman satu Google tanpa backlink. Jadi ini ada salah satu chat masuk ya dari peserta pelatihan kursus SEO online bareng saya. Jadi dia chat di tanggal 19 Maret ya. Ini video saya buat di tanggal 23 Maret, artinya sekitar 4 hari lalu. Dia bilang tiba-tiba nomor 1, kemarin nomor 3, 4. Terus kemudian dikasih jempol gitu ya. Mantap. Jadi tiba-tiba websitenya nomor 1. Kita lihat ya, kemarin kalau teman-teman tonton video saya tentang bagaimana sih proses belajar di mentoring kursus SEO online bareng saya. Di sana dijelaskan bahwa di proses mentoring ada 8 materi ya, 6 materinya adalah materi SEO on page, 2 materi terakhir 7 dan 8 itu baru materi backlink. Oke, kita lihat peserta ini sudah sampai materi yang mana gitu ya. Oke, ini dia balas-balasan email saya dengan peserta tadi. Daftarnya adalah di tanggal 14 Desember 2021. Kemudian baru mulainya di tanggal 11 Januari nih peraturannya nih. 11 Januari saya kirim peraturannya, materi satunya di tanggal 14. Oke ya. Kemudian berarti ini Januari, Februari, Maret ya. Ini saya buat videonya di bulan Maret, artinya baru 2 bulan lebih lah, hampir 3 bulan websitenya sudah berhasil masuk halaman satu Google. Oke, kemudian kita lihat ke atas baru sampai materi ke-6 ya. Ini saya search berdasarkan emailnya. Saya baru email sampai materi ke-6. Artinya peserta ini belum masuk materi backlink. Berarti ya websitenya sudah masuk ke halaman satu Google tanpa backlink ya, karena backlinknya belum dikerjakan. Bahkan materinya saja belum saya berikan. Kemudian kita ke step selanjutnya. Apa yang dilakukan peserta ini sehingga websitenya masuk ke halaman satu Google? Oke, kita akan bahas satu-satu. Oke, di materi, di peraturan ya biasa itu hanya peraturan. Di mentoring materi 1 itu saya hanya mengajarkan tentang SEO secara umum. Jadi buat apa sih sebenarnya SEO, apa fungsinya, apa kegunaannya, kemudian bagaimana cara nyari duitnya di SEO. Kemudian saya juga sharing tentang pengalaman saya yang mendapatkan pundi-pundi rezeki ya dari SEO, dari wasilah SEO. Itu saya jelaskan di materi 1. Jadi tidak ada materi khusus. Kemudian di materi 2.1, 2.2 dan 2.3 ini saya menjelaskan tentang riset kata kunci. Riset kata kunci sampai 3 materi. Kenapa? Karena saya mau mereka benar-benar menargetkan kata kunci yang tepat sesuai dengan goalnya. Jadi goal orang bermain SEO itu beda-beda. Anda tentukan dulu goal Anda apa. Ada yang goalnya biasanya ya, ada yang goalnya untuk jualan, ada yang goalnya itu hanya untuk traffic aja. Biasanya pemain AdSense nih yang untuk traffic. Anda yang mana nih? Ya, itu sampai 3 materi saya bahas. Kalau misalkan gimana sih mas materinya, saya pernah kok share di devriansa.net. Silahkan cari tentang riset kata kunci ya, ada di devriansa.net atau di channel YouTube Devri SEO. Setelah mendapatkan kata kunci yang tepat ya untuk website yang baru, saya masuk ke materi 3. Nah, ini materi 3 sudah mulai ke teknik SEO on page-nya. Bagaimana sih memilih domain dan hosting yang tepat? Ini juga penting ya, salah memilih domain, salah memilih hosting itu juga akan mempengaruhi SEO-nya. Apalagi salah memilih hosting ya. Kenapa? Karena kalau misalkan hostingnya sering down, hostingnya sering bermasalah, nah itu nanti akan bermasalah untuk optimasinya. Kemudian materi keempat tentang apa? Materi keempat ini baru tentang optimasi dari websitenya ya, tentang optimasi kecepatannya. Jadi Anda harus optimasi dulu nih kecepatannya. Ini step-step yang harus Anda lakukan ya. Anda optimasi dulu kecepatannya, Anda optimasi navigasinya sehingga memudahkan orang berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Kemudian juga halaman optimasi trust-nya ya. Karena kan sekarang ada optimasi IT atau algoritma IT ya yang mengutamakan tentang trust, kepercayaan, keahlian gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memberitahu ya orangnya Google nih bahwa kita ini benar-benar ahli. Contoh website saya devriansa.net, saya di sana memberikan satu halaman profil ya tentang profil saya.
Jadi siapa sih saya? Sampai saya taruh foto waktu saya mengisi seminar SEO. Biar kenapa? Biar kalau orang Google masuk, orang Google akan tahu, oh ini memang Mas Devri ini orang ahli di SEO. Maka website saya mendapat authority khusus untuk SEO atau untuk pembahasan SEO. Belum tentu untuk pembahasan lainnya ya. Jadi beda-beda nih. Kalau trustnya dapat jadi pembahasan SEO, pembahasan lainnya belum tentu. Kemudian saya juga masukkan apa? Penulis buku jualan laris dari Google gitu kan, buku tentang SEO. Maka akan mendapat trust. Karena ini infonya bukan dicek oleh algoritma, tapi dicek oleh orang. Jadi Anda perlu buat halaman seperti itu, halaman profil, halaman tentang kami, bebas. Kalau sharing ya tadi menyatakan bahwa Anda memang ahli ya di bidang tadi yang Anda sharing. Kemudian kalau Anda jualan, Google mintanya apa? Kalau Anda jualan, Google mau tahu apakah benar-benar ada nih orangnya yang jualannya gitu. Jadi Anda harus memposting toko Anda, alamatnya, kemudian kalau ada perizinannya, posting aja di situ. Itu akan mendapatkan authority sendiri di mata Google. Oke. Kemudian masuk lagi ke materi kelima. Setelah kita tadi membenahi websitenya, kita masuk ke materi kelima. Tentang apa materi kelima? Yaitu tentang pendaftaran atau optimasi Google Search Console. Jadi teman-teman tinggal daftar aja sebenarnya sih. Banyak kok yang sudah sharing ya di YouTube juga banyak. Bagaimana sih cara mendaftarkan website ke Google Search Console? Silakan teman-teman bisa cek sendiri. Penting sekali untuk mendaftarkan website ke GSC. Karena di GSC ini kita akan diberitahu nih oleh Google kalau ada masalah di website kita. Misalkan ada halaman-halaman tertentu yang Google sulit merayapinya, itu akan dikasih tahu. Jadi kita bisa cek. Kemudian ada halaman-halaman tertentu yang error ya, errornya entah error kenapa gitu kan. Itu akan dikasih tahu di GSC sehingga kita bisa cepat tuh untuk perbaikan. Jadi penting ya. Oke, setelah itu barulah materi ke-6 tentang pembuatan kontennya. Jadi selama materi 1 sampai materi 5 itu belum ada pembuatan konten. Kita biarkan saja dulu. Di materi ke-6 baru kita optimize, kita buat konten sesuai dengan kata kunci yang sudah kita research di materi ke-2 tadi. Jadi buat kontennya, kemudian bagaimana pemetaan kontennya, konten apa saja yang perlu dibuat, konten utamanya apa, konten pendukungnya apa. Itu yang di materi ke-6. Ya di materi ke-6 ini saya meminta peserta ini untuk fokus, untuk rutin memposting artikel. Jadi di materi ke-6 saya meminta peserta ini untuk rutin memposting sesuai dengan kata kunci yang sudah ditargetkan, kemudian pemetaannya seperti apa itu juga harus jelas ya. Jangan melulu tentang jualan, tapi harus ada juga konten sharing, konten pendukung-pendukungnya. Seperti itu. Sehingga website peserta tadi bisa masuk ke halaman 1 Google. Itu secara garis besarnya urutan yang harus teman-teman lakukan. Nanti kalau misalkan kata kuncinya memang terlalu tinggi persaingannya, barulah kita masuk ke materi 7 dan 8 yaitu tentang backlink. Jadi itu terakhir. Kalau misalkan nggak naik-naik juga baru kita backlink. Biasanya untuk persaingan yang tinggi. Di materi ke-7 dan 8 apa ya? Tentang link building. Bagaimana sih penerapan backlink yang benar, bukan backlink spam ya. Kalau misalkan website tadi sudah naik seperti website peserta ini, perlu backlink nggak? Jangan. Kecuali nanti ada kata kunci lain yang nggak naik-naik, yaitu kata kunci lainnya yang di backlink. Oke, itu dari saya ya. Jadi poin-poinnya adalah seperti itu yang teman-teman harus lakukan, urutannya adalah seperti itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman memang, Mas saya tertarik juga nih untuk belajar lebih detailnya dan mau juga dibimbing oleh saya dalam belajar SEO, silakan teman-teman bisa join di program kursus SEO online bareng saya Devriansa. Teman-teman bisa masuk ke devriansa.net, nanti linknya akan saya sisipkan di deskripsi YouTube kalau teman-teman nonton di YouTube, atau kalau teman-teman nonton di website, nanti di bawah video ini akan saya sisipkan linknya. Kebetulan ya ini sekali lagi ini tanggal 23 bulan Maret ya saya buat videonya. Kami sedang bagi-bagi voucher diskon ya, ada diskon sampai dengan 30% untuk privat SEO online. Ya silakan, nanti linknya menuju admin saya juga saya sisipkan ya di bawah. Nanti teman-teman bisa chatting langsung. Terbatas hanya untuk 10 orang. Kenapa ada bagi-bagi voucher? Ini sebagai ucapan rasa syukur saya karena PT Laskar Digital Indonesia sudah resmi berdiri. Itu untuk menaungi Laskar SEO. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.